Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Dengan rilisnya Ryzen 5 7600 polos, udah ada tanda-tanda tuh AMD sepertinya tidak akan lagi merilis CPU Ryzen 5 7000 series. Tapi tak bisa dipungkiri harga CPU tersebut masih cukup tinggi bagi beberapa orang. Dan adanya motherboard A620 juga sepertinya kurang membantu ya karena kembali lagi harga CPU Ryzen 7000 yang masih kurang bisa menjangkau banyak kalangan. Oke nih, bukannya merilis Ryzen 3 yang menggunakan Zen 4, AMD malah sekali lagi mencoba membuat CPU Ryzen 5 semakin terjangkau. Dan tanpa diduga, lahirlah CPU Ryzen 5 7500F. Kabar-kabar awal mengenai CPU ini tuh diduga hanya dirilis khusus untuk region China saja, tapi akhirnya dijual juga secara resmi di Indonesia. Lalu apa yang AMD coba sunat nih supaya CPU Ryzen 5 ini jadi makin terjangkau? Nah, dari paket penjualan aja kalian sudah tak lagi mendapatkan box, melainkan ya hanya CPU 7500F dan cooler bawaan aja. Untuk cooler bawaannya merupakan AMD Ride Stealth yang ditujukan untuk menjinakkan CPU AMD ber-TDP 65W. Walau gue sendiri sih tidak berharap banyak ya dengan cooler bawaan AMD Ride Stealth ini. Kemudian untuk spesifikasi Ryzen 5 7500F sangat serupa nih dengan Ryzen 5 7600 polos. Itu sama-sama CPU 6 core 12 thread, clock speednya juga beda tipis, TDP-nya pun juga sama-sama 65W. Dan yang membedakannya itu adalah sebenarnya 7500F ini tidak memiliki integrated GPU RDNA 2. Mungkin hal ini nih yang menjelaskan huruf F yang dipakai karena istilah ini kalau di CPU Intel artinya integrated GPU-nya itu absen. Ya tiru-tiru dikit konsepnya bolehlah. Maka dari itu, dengan absennya integrated GPU, maka kalian wajib memiliki GPU discrete untuk ya bisa melakukan display output. Karena kalau nggak ada ya PC-nya nggak akan bisa nampil apa-apa. Nah, tentu dengan hari rilis CPU ini membuat kehadiran motherboard A620 itu terasa semakin berfaedah. Karena udah ada nih pasangannya yang sama-sama terjangkau. Seperti misalnya nih ASRock A620M HDV M.2 Plus yang nanti akan gue pakai tes juga. Nah, motherboard ini punya 8 power phase yang harusnya sih udah sangat cukup ya untuk menyuplai CPU 65W. Apalagi fitur overclock juga nggak ada kan di motherboard A620, jadi ya nggak akan ekstrim-ekstrim amat lah penggunaannya. Lalu yang gue senang dari motherboard ini, walau kelasnya entry level, di sini masih dikasih 2 slot M.2 NVMe Gen 4 X4, serta bonus juga slot M.2 Wi-Fi bagi yang pingin nambah chip Wi-Fi mungkin di kemudian hari. Paling yang terasa pas-pasan di sini ada di slot RAM DDR5 yang cuman ada 2 aja, tapi ya nggak apa-apa, 2 keping RAM itu kan lebih baik. Lalu untuk rear port I/O ya secukupnya aja sih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk tampilan BIOS yang by the way udah gua update nih ke versi terbaru. Nah, menunya ini cukup sederhana, hampir semua opsi disuguhkan di tampilan awal tanpa harus buka menu lebih dalam. Dan untuk menu OC juga cukup terbatas mengingat ini motherboard A620, jadi hanya ada OC RAM saja. Tapi walau begitu kita masih tetap bisa nih mengaktifkan fitur PBO pada CPU. Nah, untuk pengetesan gue akan kesampingkan dulu nih motherboard A620-nya. Jadi gue akan tes pakai motherboard B650 supaya kelihatan performa maksimal dari Ryzen 5 7500F. Kemudian gue akan tes pada test system seperti berikut yang nantinya tentu juga gue akan compare dengan CPU Core i5 13400F. Pada tes Cinebench R15, performa 7500F cukup mirip nih dengan 7600 polos. Ya, sebab juga secara spek kan cuma beda tipis aja. Dan di sini juga terlihat 7500F lebih kencang dari Core i5 13400F. Lalu pada Cinebench R23, nah baru deh konfigurasi hybrid core dari Core i5 13400F itu bikin skor multicore-nya melesat, memberikan gap yang lumayan jauh nih pada CPU 6 core biasa seperti 7600 polos dan 7500F. Lalu untuk tes productivity seperti video editing dan 3D rendering, 7500F dan Core i5 13400F itu hasilnya hanya beda tipis saja. Kemudian kita masuk nih ke tes video games. 7500F ini terlihat tuh terkadang bisa unggul jauh dari Core i5 13400F atau keduanya tuh bisa hanya beda tipis saja.
Oke, untuk power draw pada posisi default Ryzen 5 7500F hanya memakan sekitar 90 watt saat semua core-nya bekerja. Kemudian untuk clock speed juga tipis sekali nih, hampir menyentuh 5 GHz. Kemudian ketika PBO-nya diaktifkan, peningkatannya tuh nggak berbeda terlalu signifikan nih power draw-nya, yaitu hanya naik 3 watt saja. Dengan begitu juga dari sisi clock speed juga nggak berubah drastis. Dan dari hasil loop juga bisa terlihat nih antara default dan PBO bedanya itu memang tidak terlalu signifikan. Nah, kita juga masih bisa OC CPU ini asal menggunakan motherboard B650. Dan menariknya, sampel yang dipinjamkan sama AMD ini bisa menyentuh 5,35 GHz all-core, yang mana angka ini sudah melampaui boost clock CPU ini. Tapi dengan melakukan OC ini, power draw-nya jadi meningkat drastis ke 106 watt. Dan juga suhunya terlihat sudah menyentuh TJ Max-nya di 95 derajat. Walau gue udah pakai nih liquid cooler 360 mm. Well, tapi settingan OC ini bisa menghasilkan peningkatan skor Cinebench R23 yang cukup drastis. Lalu, apakah dengan memakai motherboard A620 C7500F ini masih bisa tampil prima? Well, sebenarnya sih ada perbedaan clock yang cukup tipis jika memakai motherboard ini dibandingkan B650. Tapi jika melihat hasil loop Cinebench R23 multicore-nya, perbedaan ini hanya terasa jika CPU pada kondisi default saja. Dan ketika PBO-nya diaktifkan, perbedaannya menjadi cukup tipis. Tak ketinggalan, gue juga coba melakukan tes OC RAM pada CPU ini. Yang digadang-gadang nih setelah adanya BIOS AGESA terbaru membuat CPU Ryzen 7000 tuh katanya bisa menjalankan frekuensi RAM yang tinggi. Dengan begitu gue coba update BIOS pada B650 dan juga A620. Dan gue tes nih pakai RAM dari Team Group Elite Plus DDR5 yang memiliki IC SK Hynix. Nah, hasilnya ternyata Ryzen 5 7500F bisa menjalankan OC RAM sampai frekuensi 7200 MHz. Hal yang sama pun juga bisa dilakukan hanya menggunakan motherboard A620 saja. Dan tentu ini bisa menjadi jalan alternatif pengguna motherboard tersebut untuk meningkatkan performa CPU. Oke nih, terlihat ya kalau Ryzen 5 7500F ini hanya CPU Ryzen 5 7600 polos yang dimatikan integrated GPU RDNA 2-nya. Ya karena performanya cukup mirip, tapi dibanderol lebih terjangkau dari CPU tersebut. Dan menariknya juga hasil OC dari sampel yang dipinjamkan ke gue ini bisa sampai 5,35 GHz, yang dengan settingan OC ini bisa menghasilkan peningkatan performa yang sangat signifikan. Serta tak lupa dengan kehadiran BIOS terbaru membuat kombinasi 7500F dan motherboard A620 saja tuh bisa menjalankan OC RAM sampai 7200 MHz. Jadi nih menurut kalian apakah CPU ini udah cukup terjangkau? Dan bagi kalian nih yang ingin meminang CPU ini, disarankan banget nih untuk membeli cooler aftermarket sebab suhu yang dihasilkan CPU ini terbilang cukup tinggi sekalipun gue udah pakai liquid cooler 360 mm. Ya karena memang karakteristik CPU Ryzen 7000 ini memang terus memaksimalkan suhunya sampai menyentuh TJ Max. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.